Selamat pagi. Sekarang kita akan belajar matematika membandingkan pecahan berbeda penyebut. Penyebut itu yang bawah. Misalnya 1/2. Yang di atas namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Pause. Oke, Pak Epin punya garis-garis di sini ya. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 garis. Semuanya 1 nilainya ya. Oke. Yang pertama adalah Bapak bagi menjadi 2 bagian. 1 dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama ini yang kiri nilainya 0. Kemudian Bapak bagi menjadi 2 bagian. Garis yang pertama 1/2. Nah, oke. Sini setelah 1/2 biasanya terus urut 2/2. Oke, 2/2 artinya 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya, 1. Ini garis yang kedua, Bapak bagi menjadi 3 bagian. Oke, 0, 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 artinya 3 dibagi 3 adalah 1. Ya, oke. Ini 1 garis ini Bapak bagi menjadi 4. Yang pertama 1/4, 2/4, 3/4, dan di sini 4/4. 4/4 sama dengan 1. Yang terakhir Bapak bagi menjadi 5 bagian. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 sama dengan 5 dibagi 5 atau 1. Pause. Cara membandingkan pecahan yang berbeda penyebut bisa dengan garis-garis pecahan ini. Oke, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke. Contohnya 1/2. Oke. Adakah yang lebih besar daripada 1/2? Ada, yaitu angka 2/3. Kok bisa lebih besar? Karena dia lebih kanan daripada 1/2. Ini kalau Bapak tarik garis lurus, 2/3 ada di sini. 2/3-nya ada di sini. Maka dia lebih besar daripada 1/2. 1/2-nya cuma dari sini sampai sini. Sedangkan yang 2/3 dari 0 sampai lebih panjang atau lebih besar. Bos. Oke. Berikutnya contohnya lagi. 1/3 dengan 3/5. Besar mana ya? 1/3 dengan 3/5. Ini kan penyebutnya berbeda. Maka akan kita bandingkan. Kalau 1/3 dari 0 sampai sini. Kalau 3/5 kita tarik atas. Oh, dari 0 dia bisa sampai sini. Nah, 3/5 tempatnya di sini. Kalau kita jajarkan dalam satu garis ya. Maka dari itu panjang yang mana? Panjang garisnya yang 3/5. Maka dari itu 3/5 lebih besar daripada 1/3. Stop. Jadi
Intinya semakin ke kanan pada garis pecahan, nilainya semakin besar. Kalau membandingkan pecahan tanpa menggunakan garis pecahan, contohnya sebagai berikut. 2/4 kita bandingkan dengan 3/5 ya. Ini kan berbeda penyebut ya. Kalau berbeda penyebut, kita bandingkan tanpa menggunakan garis pecahan, itu adalah dengan prinsip keadilan juga. Nah, tetap pada prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan bekerja pada soal seperti ini? Yaitu adalah dengan cara menyamakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya berbeda, kita akan samakan terlebih dahulu ya. Oke, contohnya sebagai berikut ya. Agar sama adalah dengan cara mengalihkan dengan penyebut satunya, yaitu seperti ini. 4 dikalikan dengan angka 5. Kemudian 5 dikalikan dengan angka 4. Bagaimana nanti? 4 kali 5 berapa? 20. 5 kali 4 pastinya juga 20, karena hanya dibolak-balik ya. Karena sudah sama-sama 20. Sekarang kita lakukan prinsip keadilan. Kalau yang bawah kali 5, maka yang atas juga dikali 5. Sama prinsip keadilan. Yang bawah kali 5, yang atas kali 5. 2 kali 5 10. Prinsip keadilan berikutnya, 5 kali 4, maka yang atas 3 juga dikalikan 4. 5 kali 4 20. 3 kali 4 12. Ya, sekarang kita bisa membandingkan kedua pecahan setelah penyebutnya sama, yaitu 10/20 dibandingkan dengan 12/20. Oke, sekarang kita bandingkan yuk, lebih besar atau lebih kecil, yang manakah? Oke, kalau lebih besar tandanya seperti ini, lebih kecil tandanya seperti ini sama dengan tandanya seperti ini. Oke, sekarang 10/20 lebih besar atau lebih kecil daripada 12/20? Tentunya lebih kecil. Maka kalau lebih kecil kita cucuk ya, cucuk kecil ya. Tandanya seperti ini, lebih kecil. Seperti itu. Sekarang kita akan cocokkan. Apakah tadi ini kan 2/4, ini 3/5. Nah, berarti lebih besar 3/5. Kita cocokkan dengan garis bilangan. Yang 2/4 segini. Nah, sini. Ini 2/4. 3/5 mana? Oh, seperti ini. Nah, sampai sini. Dari 0 sampai sini. Ini 3/5 ada di sini. Berarti dia lebih panjang daripada 2/4. Berarti di 3/5 lebih besar daripada 2/4. Tadi kita sudah mendapatkan jawabannya dari sini. Oke, itu. Terima kasih. Oke, sekarang 5/8 kalau kita bandingkan dengan 6/9, bagaimana? Kita lakukan prinsip keadilan dengan cara mengkalikan yang bawah terlebih dahulu. Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Langkah yang pertama adalah
menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut. Oke, kita samakan dulu. 8 dikali 9. Kemudian yang sini 9 kali 8. 8 kali 9 berapa ya? 8 kali 9 72. Oke. Kemudian 9 kali 8 karena cuma dibolak-balik maka juga sama 72. Oke, kita lakukan prinsip keadilan. Oke. Karena yang bawah kali 9 maka yang atas juga dikali 9. Ya, 5 kali 9 45. Oke. 9 kali 8 72. Karena di bawah dikalikan 8 maka yang atas atau pembilangnya juga dikalikan 8. 6 kali 8 adalah 48. Maka dari itu kita bisa membandingkan sekarang 45 per 72 dengan 48 per 72. Sudah sama-sama penyebutnya 72. Maka kita bandingkan yang atas saja. 45 dan 48 besar yang mana? Tentu besar yang 48. Kalau begitu kita cari tandanya. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Karena 45 lebih kecil daripada 48, maka kita beri tanda seperti ini. Oke, berarti 5 per 8 tadi dengan 6 per 9 jika kita bandingkan berarti lebih kecil. 5 per 8 lebih kecil daripada 6 per 9. Oke, sekarang kita buktikan 5 per 8 lebih kecil daripada 6 per 9 dengan cara melihat garis bilangan. Pak Epin sudah membuat 2 garis bilangan berikut ini. Oke, yang satu garis ini tak bagi menjadi 8 bagian, yang satu garis ini menjadi 9 bagian. Ya, setiap bagiannya jaraknya sama ya. Sekarang kita bandingkan 5 per 8 dari sini sampai ini 5 per 8. Oke. Sekarang 6 per 9 kita tarik ke atas. Oh, ternyata 6 per 9 ada di sini. Ya, karena kita tarik berarti panjang atau lebih besar 6 per 9. Ini terbukti dengan garis bilangan. Akan tetapi ketika kamu mengerjakan soal dengan penyebut-penyebut yang jumlahnya banyak, itu akan lebih baik kamu menggunakan cara seperti berikut. Dengan cara yang pertama menyamakan penyebut. Kemudian yang berikutnya baru adalah dengan cara prinsip keadilan. Itu saja pelajaran matematika hari ini. Terima kasih.